Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 14 saham bagus prospek cerah di tahun 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau sedikit sharing tentang yang namanya laba. Komponen ini sangat penting di laporan keuangan karena semua aktivitas bisnis tujuan akhirnya adalah menghasilkan laba. Semakin besar laba yang dicapai, bisa dikatakan perusahaan semakin menguntungkan. Jika perusahaan semakin untung, pemegang saham juga seharusnya semakin untung. Salah satunya adalah pembagian dividen yang seharusnya lebih besar jika perusahaan mampu menghasilkan laba lebih banyak. Sekarang mari simak penjabaran berikut ini. Laba dihasilkan dari pendapatan dikurangi biaya. Artinya, laba bisa terjadi jika pendapatan bertumbuh atau biaya berkurang. Di sini ada dua komponen yang sangat mempengaruhi terciptanya laba. Dengan kata lain, meski perusahaan pendapatannya berkurang, tapi biayanya berkurang lebih besar, maka perusahaan tetap saja bisa menghasilkan pertumbuhan laba. Di sisi lain, meski pendapatan bertumbuh, tapi biaya bertambah lebih besar, tetap saja perusahaan tidak bisa menghasilkan pertumbuhan laba. Konsep sederhana ini yang harus kamu pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan lebih detail. Setelah mengetahui hubungan pendapatan dan biaya, selanjutnya barulah kamu membedah jenis pendapatan dan biayanya, yaitu yang bersifat operasional dan non-operasional. Seperti namanya, pendapatan atau biaya operasional merupakan komponen yang berhubungan dengan aktivitas bisnis perusahaan, begitu juga sebaliknya. Nah, artinya, laba itu bisa tercipta dari dua hal, yaitu operasional dan non-operasional. Dan biasanya, jika laba itu berasal dari komponen operasional, labanya akan cenderung konsisten. Sedangkan, jika hanya berasal dari non-operasional, labanya tidak bertahan lama. Bisa saja tahun ini profit, tapi tahun depan mungkin saja sangat kecil atau malah rugi. Jadi sederhananya, hal yang perlu kamu cari tahu adalah perusahaan yang menghasilkan laba dari operasional bisnisnya, di mana yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan. Apabila biayanya bisa berkurang, itu hal yang bagus, tapi intinya fokus di pendapatan operasional. Karena ingat, sehemat-hematnya perusahaan, ada batas maksimal untuk nominal hematnya. Tapi, setinggi-tinggi pendapatan yang dihasilkan, tidak ada batas maksimal yang membatasinya. Semoga logika berpikir sederhana ini bisa jadi referensi bagi kamu dalam menganalisa komponen laba. Nah, sekarang saya mau sharing 14 saham yang labanya bertumbuh hingga Q2 2024. Tapi ingat, saya hanya bahas dari sisi nominal laba dan belum menganalisa apakah labanya berasal dari operasional bisnis atau tidak. Jadi, kamu yang harus melakukan hal itu secara mandiri apabila tertarik dengan saham yang nantinya akan kamu lihat. Tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja dibahas. Pertama, BBCA. Kamu bisa lihat di sini. Untuk kinerja saham di tahun 2024 naik 10,3%. Sempat di angka tertinggi 10.425, tapi sempat di angka 8.775. Untuk IPS-nya terjadi peningkatan di tahun 2024 ini, baik dari Q2 maupun IPS yang disetahunkan. Kamu bisa lihat di sini, BBCA menghasilkan IPS yang konsisten bertumbuh dalam 4 tahun terakhir ini. Net profitnya sekitar 26,8 triliun rupiah. PER-nya 23 kali dengan PBV 5,3 kali. Untuk angka PBV, BBCA memiliki PBV yang bisa dikatakan cukup premium. Tapi, NPM dan ROE-nya sangat memuaskan dengan angka di atas 20%. Nah, untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi karena di mana mereka konsisten membagi dividen 1 kali atau 2 kali dalam 1 tahun. Saham kedua, INKP, yang mana harga sahamnya masih turun 2,7% selama tahun 2024. Sempat di angka 10.000, tapi sempat juga di angka 7.600. Untuk IPS-nya terjadi kenaikan yang cukup memuaskan di tahun 2024 setidaknya hingga Q2, baik itu hingga Q2 maupun yang disetahunkan. Nah, untuk net profitnya 4,5 triliun rupiah dengan PER 4,8 kali dan PBV 0,4 kali. Itu artinya saham INKP ini masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Modal per lembar sahamnya adalah 18.700, tapi harga sahamnya masih 8.100. Itu artinya PBV-nya masih 0,4 kali. NPM 17% dengan ROE 8,9%. NPM-nya cukup baik tapi ROE-nya kurang memuaskan. Dan ingat, DER-nya di angka 72%, meskipun masih wajar, tapi sudah mendekati nominal yang cukup tinggi. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir, tahun 2020 hingga 2024.
dengan nominal dividen per share yang sama, yaitu Rp50. Saham ketiga TKIM, harga sahamnya masih naik 10,9% selama tahun 2024. Sempat di 9.075, tapi sempat juga di 6.125. Kinerja EPS naik sangat signifikan di tahun 2024, di mana dari yang awalnya 852 naik signifikan menjadi 2.270 jika disetahunkan. Dan Q1 dan Q2-nya juga naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Bahkan bisa dikatakan kinerja di tahun 2024 ini cukup memuaskan. Net profitnya 3,5 triliun rupiah per 3,5 dengan PBV 0,59 kali. Nah, TKIM ini juga diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Dengan modal per lembar 13.700, saham ini hanya dijual dengan angka 8.100 saja. Itulah yang menyebabkan kenapa PBV-nya 0,5 kali. Aspek NPM dan ROE-nya juga memuaskan dengan angka NPM 41% dan ROE 16%. Apalagi rasio DER-nya masih di bawah 50% yang berarti total hutangnya di bawah 50% dari ekuitas yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir dengan nominal yang sama, yaitu Rp25. Nah, jika teman-teman lihat, dibandingkan dengan saham yang tadi kita bahas, yaitu INKP, mereka juga membagi dividen dengan dividen per share yang sama, yaitu Rp50. Apakah artinya? Saham keempat, BNGA, yang mana harga sahamnya masih naik 8,5% di tahun 2024, harga tertinggi 2.220 dan harga terendah 1.625. Untuk EPS di tahun 2024 juga mengalami pertumbuhan baik itu hingga Q2 maupun yang disetahunkan. Kamu bisa lihat di sini, EPS di tahun 2024 ini diproyeksikan menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 3,41 triliun rupiah, PER-nya 6,7 dengan PBV 0,9 kali. Itu artinya harga sahamnya diperdagangkan hampir setara dengan modal per lembar sahamnya. NPM 22 dengan ROE 13%. Angka profitabilitas yang bisa dikatakan masih baik, khususnya untuk saham perbankan yang mana biasanya memiliki NPM yang cukup tinggi. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen, di mana untuk tahun 2021 hingga 2024, dividen per share-nya konsisten tumbuh dari tahun ke tahun, dari 44, 94, 115, dan kini 122. Memang di tahun 2020 terjadi penurunan IPS dibandingkan tahun 2021. Saham kelima, yaitu MEDC. Harga sahamnya masih naik 16%, sempat di angka 1.635, tapi sempat juga di 1.105. IPS di tahun 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2023, baik itu hingga Q2 maupun yang disetahunkan. Tapi ingat, IPS tahun 2024 belum bisa sebaik tahun 2022 jika disetahunkan. Net profitnya 3,3 triliun rupiah, per 5,1 dengan PBV 1,04 kali. Itu artinya harga sahamnya hampir setara dengan modal per lembar sahamnya. NPM 17% dengan ROE 20%. Angka profitabilitas yang cukup memuaskan dengan angka NPM dan ROE di atas 15%. Tapi ingat, rasio DER-nya sudah 268%. Artinya, hutang yang dimiliki 2,6 kali lipat lebih banyak dari ekuitas yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini juga cukup konsisten membagi dividen, di mana biasanya membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Saham keenam, NCKL, yang mana harga sahamnya masih turun 6,5% di tahun 2024. Sempat di 1085 tapi sempat juga di 760. Kinerjanya di tahun 2024 ini hingga Q2 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2023, tapi untuk IPS yang disetahunkan bisa dikatakan hampir mirip dengan tahun 2023. Net profitnya 2,8 triliun dengan PER 10 kali dan PBV 2,3 kali. Sebagai catatan, PBV saham ini bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga saham dan modal per lembar yang mereka miliki. Modal per lembarnya 406, tapi harga sahamnya 935. Rasio NPM 21% dengan ROE 21% juga. Rasio profitabilitas yang memuaskan. Dan DER-nya 71%. Meski di bawah 100%, tapi ingat sudah di atas 50%. Untuk aspek dividen, saham ini baru konsisten membagi dividen 2 kali, yaitu di tahun 2023 dan tahun 2024. Tapi mengingat saham ini juga merupakan saham yang belum terlalu lama listing di bursa. Ketujuh, ISAT, yang mana harga sahamnya masih naik 14% selama tahun 2024, sempat di 12.250, tapi sempat juga di 9.225.
Kinerja IPS di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, baik itu hingga Q2 maupun IPS setahunan. Nah, tapi IPS di tahun 2024 ini belum bisa sebaik tahun 2021. Net profitnya 2,7 triliun, angka pernya 15 kali dengan PBV 2,7 kali. Itu artinya ISET diperdagangkan 2,7 kali dibandingkan modal per lembar saham yang mereka miliki. Apalagi angka NPM-nya hanya 9,7% yang mana tidak terlalu menarik, meskipun ROE-nya sudah 17%. Dan ada satu hal yang harus diingat, DER-nya sudah 250%. Artinya, total hutang yang mereka miliki 2,5 kali lebih besar dari ekuitas yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini cukup konsisten membagi dividen sejak tahun 2021 hingga 2024. Meskipun kamu bisa lihat di sini angkanya cukup fluktuatif. Saham ke-8 NISP, di mana harga sahamnya naik 11% di tahun 2024, harga tertinggi 1445 tapi harga terendah 1175. IPS di tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu Q2 dan disetahunkan. Dan IPS di tahun 2024 ini diproyeksikan menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 2,3 triliun. Angka pernya 6,2 dengan PBV 0,79 kali. Itu artinya dengan modal per lembar 1.600, saham ini masih dijual dengan angka 1.300. NPM 26% dengan ROE 12%. Angka profitabilitas yang cukup memuaskan. Tapi untuk aspek dividen, saham ini baru konsisten membagi dividen dalam 3 tahun terakhir. Di mana di bawah tahun 2022 saya belum melihat data yang menunjukkan saham ini membagi dividen. Saham ke-9, KLBF. Harga sahamnya masih naik 2,4% selama tahun 2024, sempat di 1.670 tapi sempat juga di 1.375. IPS di tahun 2024 mengalami peningkatan bahkan menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 1,8 triliun, angka pernya 21 kali dengan PBV 3,5 kali. Itu artinya harga sahamnya diperdagangkan 3,5 kali lebih besar dibandingkan modal yang mereka miliki. Modal per lembar 465, tapi harga sahamnya sudah 1.650. NPM 11% dengan ROE 16%. Angka profitabilitas yang cukup memuaskan. Tapi ingat, DER-nya hanya 23%, yang berarti perusahaan ini punya komposisi hutang yang cukup kecil dibandingkan modal yang mereka miliki. Dan hal tersebut merupakan salah satu hal yang baik. Untuk aspek dividen, saham ini cukup konsisten membagi dividen. Bahkan bisa dikatakan dalam 5 tahun terakhir, konsisten membagi dividen setiap tahunnya sebanyak 1 tahun 1 kali. Saham ke-10 AMRT. Harga sahamnya masih turun 3,7% selama tahun 2024. Sempat di 2.980, tapi sempat juga di 2.490. Kinerja di tahun 2024 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir, di mana hingga Q2 masih mencetak peningkatan dibandingkan tahun 2023. Net profitnya 1,7 triliun rupiah. Pernya 32 kali dengan PBV 7,8 kali. AMRT ini memiliki angka valuasi yang sangat tinggi. Bahkan PBV-nya jauh lebih tinggi dibandingkan PBV BCA. Coba kamu bayangkan, dengan net profit 1,7 triliun, saham ini memiliki PBV 7,8 kali dibandingkan dengan BCA atau BRI atau BNI dan Mandiri yang mana PBV-nya di bawah 6 kali tapi memiliki laba puluhan triliun rupiah. Manakah yang akan kamu pilih? NPM-nya hanya 3%, cukup kecil, tapi ROE-nya 24%. Dan ingat, rasio DER-nya sudah 126, yang berarti hutangnya lebih besar dari modal yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Ke-11, Emyor, di mana harga sahamnya masih naik 1,6%. Sempat di 2.670, tapi sempat juga di 2.200. Kinerja IPS di tahun 2024 menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir, setidaknya hingga Q2 tahun 2024. Net profitnya 1,7 triliun rupiah. Per 16,4 dengan PBV 3,6 kali. Emyor juga ini memiliki PBV yang cukup tinggi di mana dengan modal per lembar 694 saham ini diperdagangkan pada harga 2.530. NPM 10% dengan ROE 22%. Angka profitabilitas yang cukup memuaskan. Tapi ingat DER-nya sudah cukup tinggi meskipun masih di bawah 100%. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir setidaknya saat video ini dibuat. Ke-12, Antam, di mana harga sahamnya masih turun 21% selama tahun 2024. Sempat di 1845, tapi sempat juga di 1175.
Kinerja IPS di tahun 2024 mengalami peningkatan dan bisa dikatakan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir, setidaknya berdasarkan data hingga Q2-nya. Net profitnya sekitar 1,5 triliun rupiah dengan per 10 kali dan PBV 1,1 kali, yang artinya dengan modal 1.200 saham ini diperdagangkan sedikit lebih tinggi dibandingkan modal per lembar sahamnya. Untuk NPM-nya 6,6 dengan ROE 10,6%. Rasio profitabilitas yang tidak terlalu menarik. Tapi ingat, DER-nya masih cukup rendah dengan angka 32%, yang artinya komposisi hutangnya cukup kecil dibandingkan modal yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Ke-13, BNLI. Harga sahamnya masih naik 1% selama tahun 2024. Sempat di angka 990 tapi sempat juga di 850. IPS di tahun 2024 ini terus mengalami peningkatan dibandingkan 3 tahun sebelumnya dan bisa dikatakan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 1,5 triliun. PER-nya 11 kali dengan PBV 0,8 kali, yang artinya dengan modal 1.100 saham ini diperdagangkan pada angka 930. NPM 16% dengan ROE 7,5%. Meskipun NPM-nya cukup baik, tapi ROE-nya bisa dikatakan tidak terlalu menarik. Untuk aspek dividen, saham ini baru konsisten membagi dividen dalam 3 tahun terakhir. Dan saham terakhir adalah JPFA, yang mana harga sahamnya masih naik 36% selama tahun 2024. Sempat di angka 1.750, tapi sempat juga di angka 1.055. Kinerja di tahun 2024 sangat fantastis karena naik signifikan dibandingkan tahun 2023, yang mana menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir ini. Tapi ingat, JPFA ini sempat beberapa kali mencetak kerugian, yaitu pada Q3 2021, Q4 2022, Q2 dan Q4 tahun 2023. Laba hingga Q2-nya adalah 1,4 triliun rupiah dengan PER 6,3 kali dan PBV 1,2 kali. Artinya, dengan modal 1.200, saham ini diperdagangkan di atas modal per lembar sahamnya. NPM 5,3 dengan ROE 20%. NPM-nya tidak terlalu menarik, tapi saham ini punya ROE yang tinggi. Dan ingat, DER-nya sudah di atas 100%, yang berarti hutangnya 1,3 kali lipat lebih banyak dari modal yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini belum membagi dividen di tahun 2024. Kesimpulan, laba merupakan komponen penting di laporan keuangan, tapi bukan satu-satunya. Artinya ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan saat menganalisa laporan keuangan. Tidak ada gunanya jika laba perusahaan besar, tapi ternyata hutang yang akan jatuh tempo jauh lebih besar. Alhasil, perusahaan hanya akan gali lubang tutup lubang. Begitu juga dengan manajemen. Meski laba perusahaan besar, tapi jika manajemennya nakal, bisa saja menimbulkan berbagai potensi resiko. Misalnya manipulasi laporan keuangan, laba fiktif, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kamu perlu menganalisa laporan keuangan dari berbagai sisi. Dan jangan hanya fokus kepada laba saja, meskipun memang laba merupakan satu komponen yang sangat penting. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang analisa laporan keuangan dan fundamental, mungkin ebook The Stock Market dan cara cepat analisa laporan keuangan bisa membantu. Info detail ada pada gambar di bawah ini, dan info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Nah, di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Dan sebagai informasi, semua pembahasan dan nama saham yang disebutkan pada video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Ingat, untung kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Semua risiko kerugian berada di tangan kamu sendiri. Sebagai informasi juga, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, kedua Strategi Nabung Saham, ketiga The Stock Market, dan keempat Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.